Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Slide. Guys, kali ini saya akan menunjukkan teknik untuk mengatur gambar pada Google Slide. Oke. Kalau teknik menyisipkan gambar kan saya sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, kali ini bagaimana teman-teman bisa menyisipkan gambar lalu melakukan pengaturan-pengaturan terhadap gambar tersebut sehingga kelihatan menarik. Dan teman-teman nggak perlu punya skill-skill desain dan sebagainya. Oke, kita mulai aja guys ya. Seperti biasa, saya sudah buka Google Slide-nya. Saya tidak ajarkan dari awal lagi bagaimana memulainya. Kalau Anda masih bingung, silahkan tonton video-video sebelumnya yang saya bahas dari awal sampai dengan video ini saya keluarkan. Oke, kita mulai saja langsung menyisipkan gambar. Lalu saya ambil gambarnya dari internet gitu ya, dan saya ambil gambar inilah guys. Oke, Google Doc ya, Google Doc, dan gambarnya udah masuk. Oke, karena di sini saya mau menjelaskan bagaimana menyisipkan, mengatur gambar. Oke guys, nah kalau sudah gambar ini kan sudah masuk guys, sudah masuk di dalam Google Slide. Nah, yang ingin saya jelaskan pada tutorial kali ini bagaimana mengatur gambar ini agar kelihatan menarik dan sesuai keinginan teman-teman gitu ya. Teman-teman klik saja gambarnya, maka ketika teman-teman klik gambar, maka opsi untuk pengaturan gambar ini muncul guys gitu. Jadi kalau teman-teman mau hapus gambar, teman-teman tinggal klik ini, reset gambar, maka gambarnya hapus. Kalau teman-teman ingin mengganti gambar, teman-teman bisa klik lagi, maka nanti gambarnya terganti. Kemudian kalau teman-teman tidak aktifkan gambarnya, maka menu-menu pendukung untuk mengatur gambar itu nggak muncul guys gitu. Jadi syaratnya satu, teman-teman aktifkan dulu. Aktif itu berarti ada tombol-tombol ininya guys gitu ya. Oke, kemudian ada opsi format. Nah, ini format ini muncul guys gitu. Oke, ini yang mau saya jelaskan. Nah, tanpa mengatur opsi format juga, teman-teman bisa atur gambarnya itu dengan teknik crop gitu ya, cropping gitu. Artinya ketika gambar ini teman-teman select, maka fitur cropping ini muncul guys. Saya coba perbesar ya. Saya coba perbesar biar teman-teman bisa lihat ikonnya. Nah ini crop. Kalau saya klik ini, teman-teman harus hati-hati. Crop ini muncul ada dua fungsi guys. Pertama, gambar cropnya sendiri, pangkas gambar yang teman-teman klik. Kedua, yang panah bawah ini bisa teman-teman klik, lalu dia muncul menunya. Oke. Nah, yang panah bawah drop down ini adalah untuk merubah bentuk gambar. Oke. Kalau yang simbol crop ini teman-teman, ini untuk memangkas gambar. Oke. Saya mulai dengan cropping ya guys. Oke, pembesarnya saya matikan lagi. Pembesarnya saya matikan. Oke. Sudah. Nah, ini gambar saya select, lalu saya crop. Saya klik yang gambar cropnya. Nah, teman-teman lihat ketika gambar crop diklik, gambar cropnya teman-teman klik, maka muncul tanda-tanda siku guys gitu ya, seperti hitam begini tandanya. Ini khusus muncul, ini muncul, ini muncul, ini muncul ya. Oke. Nah, teman-teman harus hati-hati. Teman-teman arahkan panah mouse teman-teman ke yang gambar hitam ini sampai simbol mouse-nya berubah seperti ini. Oke, menjadi simbol panah atas, panah bawah. Ini artinya gambar bisa dipotong ke dalam atau keluar, diperbesar gitu ya, ke dalam saya potong. Oke. Perbedaannya teman-teman harus lihat. Di sini ketika teman-teman geser, maka di sini muncul tanda select berwarna biru. Ini artinya lebar gambar guys. Oke. Di sini tanda select berwarna hitam ini artinya ukuran gambar setelah dipotong. Oke. Demikian juga kalau saya mau memperpendek gambar, saya bisa klik ini, saya geser ke kanan. Oke. Nah, ini ada muncul. Lalu untuk ke kiri, saya perkecil ke kiri bisa. Oke. Yang kanan juga bisa guys. Nah, simbolnya gini ya, ini cropping gambar. Atau teman-teman mau sekalian, gini bisa. Itu. Bisa ya. Oke. Sekarang saya coba lepas dulu guys. Pembesarnya saya lepas supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, teman-teman lihat bahwa ukuran kotak ini adalah nanti ukuran gambar setelah teman-teman ambil.
gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, ketika teman-teman arahkan mouse ke sini, maka mouse-nya menjadi 4 arah, atas, bawah, kiri, kanan. Kalau ini teman-teman lakukan di area di luar crop, teman-teman geser, maka teman-teman menggeser gambar di sini. Gitu ya. Klik, begini kan. Nah, simbol cropnya ini bisa berpindah. Nah, gitu. Jadi setelah teman-teman membentuk area crop, teman-teman bisa geser cropnya. Mau area mana yang di crop, guys. Teman-teman mau begini juga bisa. Gitu ya. Nah, teman-teman mau begini, nah bisa. Ini gambarnya. Oke. Nah, kemudian teman-teman geser. Nah, ini. Jadi saya mau crop begini, guys ya. Kayak gitu. Kalau sudah, teman-teman bisa enter aja. Maka gambar ini akan terpotong sesuai area crop tadi. Nah, gitu, guys. Kalau sudah begini, bisa nggak dikembalikan? Bisa, guys. Gitu ya. Artinya, ini kan sepertinya terlihat gambar aslinya begini. Gitu ya. Nah, teman-teman klik gambarnya. Teman-teman klik lagi simbol cropnya. Maka muncul gambar aslinya, guys. Gitu. Paham ya? Oke. Artinya, setelah teman-teman begini, teman-teman bisa modifikasi lagi. Oke. Sudah, guys. Dicoba aja teknik crop ini. Nah, kemudian dari crop ini, saya kembali select, guys. Lalu saya tekan yang panahnya bawah. Oke. Yang drop down-nya. Saya perbesar dulu. Oke. Saya perbesar. Nah, ini ada drop down. Saya tekan panah bawah ya. Nah, ini. Nanti ada rubah bentuk, guys. Merubah bentuk. Oke, ini artinya untuk merubah bentuk gambar. Oke. Udah, ini saya lepas dulu, guys, pembesarnya biar teman-teman bisa lihat secara full. Oke, artinya dalam keadaan select, saya klik panah bawah yang drop down ini, saya rubah bentuk gambar. Anggaplah, artinya ini bentuknya seperti ini, ada lingkaran, ada persegi gitu ya. Ada gambar log, persegi, jajaran genjang gitu ya. Nah, teman-teman bisa rubah bentuk apa saja lah ya, teman-teman mau pilih. Anggaplah saya pilih lingkaran, guys. Nah, gambar ini akan membentuk lingkaran sesuai dengan bentuk gambar. Jadi, karena bentuk gambar saya persegi panjang yang berdiri ke atas, sehingga dia membentuk oval. Kalau gambar teman-teman sebenarnya bujur sakar, dia membentuk lingkaran, guys. Oke. Nah, ini bisa saya geser, guys, gitu. Nah, saya rubah bentuknya. Nah, gitu. Oke, merubah bentuk gambar tuh begitu. Oke, atau mau teman-teman perbesar juga bisa. Nah, gitu ya. Nah, terserah. Saya rubah bentuknya begini, sudah lingkaran. Oke, artinya teman-teman telah merubah gambar menjadi sebuah lingkaran. Nah, ini artinya teman-teman nggak perlu punya skill desain untuk mengambil sebuah gambar dalam bentuk lingkaran. Oke. Atau setelah bentuk lingkaran ini, saya mau rubah bentuknya lagi menjadi seperti ini. Nah, bisa, guys. Bisa. Gitu ya. Oke. Atau teman-teman mau ambil bentuknya 5. Nah, bisa, guys. Oke. Saya ambil saja yang ini ya, guys. Yang saya ambil yang ini. Nanti teman-teman silahkan coba sendiri. Sudah. Kalau sudah, saya enter lagi, guys. Saya lepas. Maka gambarnya udah begini nih. Nah, betul ya. Oke, ini bentuknya sudah saya rubah, guys. Kalau teman-teman mau lihat aslinya, teman-teman klik crop lagi. Nah, ini kelihatan, guys. Oke. Hasil cropannya kelihatan, bentuknya juga kelihatan. Oke, ini sangat penting, guys. Ilmu ini sangat penting ketika teman-teman ingin membuat sebuah site yang sangat menarik. Oke, nah apa yang saya bisa lakukan berikutnya terhadap gambar ini, guys? Untuk mempercantik tampilan, teman-teman bisa pilih opsi format. Nah, kalau ganti gambar ya berarti teman-teman mau ganti gambar lah, itu nggak masalah ya. Kalau animasikan nanti saya jelaskan dalam sesi tersendiri tentang animasi pada slide, gitu ya. Oke, saya buat format. Maka ketika teman-teman klik format, teman-teman akan dihadapkan pada beberapa menu. Oke, saya buka dulu ya. Saya satu-satu saya jelaskan, guys. Oke. Ada ukuran dan rotasi. Nah, kalau merubah ukuran gambar kan sebenarnya teman-teman bisa langsung nih. Nah, ini merubah ukuran gambar, ini bisa langsung. Oke. Kalau teman-teman melebarkan ke samping, geser ke samping. Kalau membesarkan ke atas, geser ke atas. Kalau mau simetris, begini. Gitu ya. Oke. Nah, rotasi, teman-teman bisa arahkan panah ke arah ketika gambar dalam keadaan keselect. Teman-teman perhatikan di sini ada, nah ini ada gambar lingkaran agak panjang ke atas. Ini buat rotasi, guys. Kalau saya klik, saya drag, saya putar. Nah, ini rotasi, guys. Oke. Saya lepas begini, bisa. Saya buat rotasi lagi, ya. Oke.
Ini rotasinya guys ya, rotasi saya putar lagi, bisa, oke. Nah, kemudian kalau teman-teman klik di area ketika teman-teman klik lalu teman-teman pilih format, maka ini muncul ya guys. Nah, saya jelaskan rotasi guys. Rotasi ya artinya kalau teman-teman ingin memutar secara manual, teman-teman bisa lakukan di sini, itulah ya. Teman-teman bisa putar nih, tuh. Ini ukuran, ini ada ukuran guys ya. Nah, ini ada ukuran, ini ada istilah ukuran, berarti ini teman-teman akan memperbesar, akan memperkecil dalam hitungan sentimeter. Oke. Lebarnya. Kemudian lebarnya. Tingginya juga bisa. Loh, saya maunya lebar saja. Kenapa lebar dan tinggi ikut berubah gitu ya? Ini kan saya cuma ngatur lebar. Kok lebar dan tingginya berubah? Oke. Karena teman-teman main skala dan kunci rasio tinggi lebar teman-teman kunci. Jadi kalau ininya di checklist ya, ya memang ketika teman-teman merubah lebarnya, maka secara skala dia akan menyesuaikan karena teman-teman checklist kunci rasio tinggi lebar. Tapi ketika teman-teman lepas kunci rasio lebar ini di unchecklist, teman-teman atur lebar, maka dia hanya mengatur lebar. Nah, tuh. Dia akan tidak mengatur tingginya. Demikian juga ketika teman-teman atur tinggi, maka skala lebar tinggi teman-teman bisa. Oke. Nah, itu. Nah, apa gunanya skala? Kalau teman-teman sudah tahu persis ukurannya, maka teman-teman bisa langsung masukkan dalam ukuran cm, misalnya 10 cm. Di sini tinggi saya bilang 10 cm. Oke. Maka dia pasti simetris, guys. Artinya dia punya sisi yang simetris karena teman-teman atur secara angka. Atau kalau teman-teman nggak tahu ukuran angkanya, tapi teman-teman main persentase. Oke, teman-teman bilang misalnya skala lebarnya menjadi 50%. Gitu. Skala tingginya menjadi 50%. Nah, bisa guys. Oke. Kalau 100% saya perbesar lagi. Nah, oke. Oke guys. Sekali lagi saya bilang, kalau teman-teman skalanya diaktifkan, kalau teman-teman misalnya teman-teman ingin mengatur sekali kunci rasio tinggi lebar, ketika teman-teman atur ini menjadi 5, maka otomatis tingginya pun menjadi 5. Nah, ini 5. Perhatikan ini teman-teman, 5, 5. Karena saya mengunci rasio tinggi lebar, karena saya checklist. Kalau nggak saya checklist, ya nggak. Gitu ya. Paham ya, teman-teman? Nah, kemudian, kalau teman-teman klik lagi, ada menu sudut putar, rotasi. Oke. Di sini ada membalik gambar secara putar 90 derajat. Saya jelaskan dari sini dulu, guys. Membalik gambar dengan sisi horizontal, membalik gambar dari sisi vertikal. Oke. Lalu memutar gambar dengan angka 90. Oke. Nah, teman-teman kalau lihat setiap klik teman-teman pertama pilih 90. Klik berikutnya 90, 880, 270, 360. Oke. Nah, ini kayak memutar dengan 90 derajat. Tetapi kalau teman-teman mau pakai skala angka, teman-teman bisa gerakkan di sini. Oke. Nah, ini mutar, guys. Nah, ini sama saja teman-teman melakukan dengan klik begini. Sama. Cuma kan dia nggak presisi pakai angka. Mengembalikan ke semula teman-teman 0. Oke. Oke guys. Nah, ini penjelasan gambar. Kemudian teman-teman tutup lagi secara posisi teman-teman bisa atur. Tengah, bawah, kiri, atas gitu ya. Silakan teman-teman coba. Kalau saya teman-teman klik. Nah, ini akan bergeser guys. Secara X, secara Y. Oke. Nah, Y-nya juga berarti Y itu urusannya jarak atas, jarak bawah. Kalau Y itu jarak atas, jarak bawah. Kalau Y itu jarak kiri, jarak kanan. Oke. Sudah, teman-teman coba saja langsung. Pewarnaan ulang, guys. Gambar ini kan aslinya warna biru ya. Oke, gambarnya ini warna biru. Kalau saya klik pewarnaan ulang, teman-teman bisa merubah warnanya. Teman-teman mau merubah warna hijau, teman-teman mau merubah warna kuning, nggak masalah, guys. Nah, di sini karena di sini disiapkan pewarnaan ulang. Oke. Nah, kemudian ada fitur penyesuaian, guys. Oke. Penyesuaian ini berarti teman-teman ingin mengatur transparansi gambar, gitu ya. Transparansi gambar ini bisa teman-teman atur di sini, teman-teman klik, teman-teman bisa atur. Oke. Nah, transparansi ini nanti bisa kelihatan langsung, guys. Artinya anggaplah saya masukkan satu tulisan dulu ya. Satu tulisan, guys. Satu tulisan saya masukkan coba Jin dan Jun channel, gitu ya. Channel. Oke guys. Nah, Jin dan Jun channel ini saya perbesar. Oke, menjadi 36. Oke. Anggaplah di sini 36. Oke, 36 guys.
36. Kemudian saya buat rata ya, marginnya rata biar saya nggak ngatur. Oke, sudah. Nah, ini saya mau memperlihatkan bentuk transformasi gambar itu seperti apa. Ini saya cut dulu guys supaya gambarnya di atas. Oke, ini kan tingkat transparansi saya atur guys. Kalau saya klik transparansi gambar ini, saya bilang nggak ada transparansi, ya udah. Artinya gambar itu tidak bisa menampilkan gambar objek-objek yang di belakang gambar. Oke, ini transparansi gambar. Kemudian teman-teman bisa atur lah, misalnya teman-teman atur transparansi, nah itu seperti ini ya. Oke, transparansi gambar, kecerahan bisa teman-teman atur, silakan diatur aja guys, dimainkan. Oke, kalau teman-teman ingin kembali ke default, teman-teman bisa reset gitu ya. Nah, gambar saya atur. Kemudian bayangan jatuh guys, teman-teman bisa coba. Bayangan jatuh itu artinya teman-teman bisa aktifkan di sini. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan bayangan jatuh, berarti teman-teman nggak perlu checklist. Kalau ingin menggunakan, nah teman-teman bisa bilang rubah warna hijau, rubah warna kuning. Nah, bisa atur guys. Ini, nah tuh beda ya. Nah, silahkan dicoba guys. Bayangan jatuh ini ada sudut transparansi. Bisa teman-teman atur sudutnya seperti apa, kemudian jaraknya seperti apa, kecerahannya seperti apa. Nah, ini dia. Nah, ini guys, oke. Silakan teman-teman explore sendiri tentang bagaimana pengaturan gambar. Kalau sudah selesai, sudah guys. Teman-teman memiliki gambar yang menarik untuk diletakkan di sebuah Google Slide. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga teknik pengaturan gambar ini bermanfaat buat teman-teman untuk mempercantik presentasi teman-teman. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.